Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas hadis nomor 6, hadis yang menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan berkumpul di dalam masjid untuk mempelajari Al-Quran. Fadlul ijtima'i fil masjidi lidarsil Qur'ani. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala: qira'atul Qur'ani jama'atan laha arba'u suwarin. Membaca Al-Quran dengan berkumpul di dalam masjid itu ada 4 keadaan. As-suratul ula, keadaan yang pertama, gambaran yang pertama, an yaqra'a wahidun wal baquna yastami'una lahu. Keadaan yang pertama, gambaran yang pertama, salah seorang membaca Al-Quran dan fahadihi suratu mustahabbatun, maka keadaan yang pertama, gambaran yang pertama inilah yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan, yang mencocoki petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang membaca, jamaah yang lain mendengarkan bacaan orang tersebut dengan seksama. La tukrahu bi ghairi khilafin. Keadaan yang pertama, gambaran yang pertama ini tidak dibenci, tidak dilarang tanpa ada khilaf. Para ulama tidak ada yang berselisih. Keadaan yang pertama ini, gambaran yang pertama ini sangat mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fis sahihaini min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Keadaan yang pertama, gambaran yang pertama ini sesuai dengan dalil hadis yang terdapat di sahihain. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud agar membacakan Al-Quran kepada Nabi. Iqra alayya, Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran atasku, atas diriku, perdengarkanlah bacaan Al-Qur'anmu untukku. Qultu,
Maka Ibnu Mas'ud berkata, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ibnu Mas'ud ketika disuruh Rasulullah untuk membacakan ayat Al-Quran kepada Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Maka sesungguhnya aku sangat suka jikalau aku mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain bacaanku, dari selain diriku. Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ini dalilnya. Ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk meminta salah seorang dari teman kita atau siapapun itu, terkadang kita minta untuk membacakan Al-Quran, untuk mendengarkan bacaannya, ya, bukan dalam rangka ruqyah, bukan dalam rangka untuk meruqyah, tapi untuk mendengarkan bacaan teman kita atau orang lain. Faqara'tu alaihi suratan nisa, kata Ibnu Mas'ud, karena disuruh oleh Rasulullah maka aku membaca untuk Rasulullah surat An-Nisa. Aku perdengarkan bacaan Al-Qur'anku kepada Rasulullah. Ketika itu Ibnu Mas'ud membacakan setoran surat An-Nisa hatta balagat, sampai ketika itu bacaannya Ibnu Mas'ud telah sampai pada salah satu ayat di surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa, kemudian setelah bacaannya Ibnu Mas'ud sampai ayat ini, qala, maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, amsik, berhentilah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, fa idza ainahu tadrifan. Ketika Rasulullah sampai ayat yang tadi, Rasulullah menyuruh Ibnu Mas'ud berhenti, amsik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, maka ketika itu Rasulullah kedua matanya meneteskan air mata. Fa idza ainahu tadrifan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara gambaran membaca Al-Quran dengan berkumpul di dalam masjid, suatu kaum membaca Al-Quran dengan berkumpul di dalam masjid, yaitu caranya adalah salah satu di antara kita ada yang membaca dan yang lainnya mendengarkan. Dan ini adalah yang paling sunnah, yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa, Majmu' Fatawa, wa amma qira'atu wahidin wal baquna yastami'una lahu. Dan adapun jikalau suatu kaum berkumpul di dalam masjid, salah seorang di antara mereka membaca dan yang lainnya mendengarkan bacaan salah seorang tersebut, fala yukrahu bi ghairi khilafin, maka hal tersebut, cara seperti itu tidak dibenci, tidak dilarang tanpa ada khilaf, enggak ada perselisihan di antara para ulama. Wahia mustahabbatun, hal seperti itu sangat sunnah, sangat dianjurkan, sangat mencocoki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiyallati kana sahabatu yaf'alunahu. Keadaan yang pertama ini, gambaran pertama inilah yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ka Abi Musa, seperti sahabat Abi Musa.
sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, terkadang sering sahabat Abi Musa ini membacakan bacaan Al-Quran, memperdengarkan bacaannya di hadapan Nabi. Nabi sering minta sahabat Abi Musa agar baca Al-Quran di kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, "Ya Aba Musa, laqad u'tita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Alu Dawud, rawahu Tirmidzi. Ya, karena Nabi ini sering minta Abi Musa untuk baca Al-Quran, memperdengarkan suaranya yang indah, bacaan Al-Qurannya yang indah. Nabi mengatakan, "Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dikaruniai suara yang indah dari suara-suara keluarga Daud." Ya, dari suara-suara keluarga Daud. Ini gambaran yang pertama, yang sangat sunnah. Kemudian as-suratu as-saniyah, as-suwaru as-saniyah, as-suwaru as-saniyah. Keadaan yang kedua, gambaran yang kedua, an yaqra'a qari'un thumma yaqta'u. Salah seorang di antara kita ada yang membaca, kemudian berhenti. Thumma yu'idu ghairuhu ma qara'ahul awwal. Kemudian orang yang lain, orang yang kedua membaca dengan mengulang bacaan yang dibaca oleh orang pertama. Ini gambaran yang kedua. Salah seorang di antara kita misalnya ada yang membaca 5 ayat, kemudian orang yang kedua membaca dan mengulang 5 ayat yang telah dibaca orang pertama. Tsumma yu'idu ghairuhu ma qara'al awwal. Li ajli mudarasatil Qur'an, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Ini perhatikan poin ini. Li ajli mudarasatil Qur'an, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Perhatikan poin ini. Sekali lagi, satu orang baca 5 ayat misalnya, kemudian orang yang kedua baca mengulangi bacaan orang yang pertama. Li ajli mudarasatil Qur'an. Ini poinnya. Dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Qur'an, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Fahadhihi suratu mustahabbatun, maka gambaran seperti ini mustahabbah, dianjurkan, tidak mengapa, sunnah. Bittifaqil fuqaha, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, kesepakatan ahli fikih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Ramadhana ya'ridu kullum minhuma 'alal akhar. Dalilnya adalah Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya sering, Jibril dan Nabi Muhammad keduanya sering saling mempelajari Al-Qur'an, saling menyetorkan bacaan Al-Qur'an, terkhusus apabila di bulan Ramadan. Jadi tidak mengapa ya, tadi gambarannya, orang yang pertama baca 10 ayat, orang yang kedua mengulang 10 ayat yang dibaca orang yang pertama. Li ajli mudarasatil Qur'an, dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Qala al-hafidhu fil fathi, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar
di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Rasulullah itu terkadang menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Ya, sekali lagi, Rasulullah terkadang menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Kata Ibnu Hajar, hada aqsun ma waqa'a fit tarjamati. Kata Ibnu Hajar, hal ini sangatlah berbeda dengan judul, ya, dengan judul yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Ya, kalau kita lihat riwayat yang ada, Nabi Muhammad itu menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar, ini sangat berbeda, sangat berlainan dengan tarjamah, dengan judul yang ada di dalam Sahih Bukhari yang dibuat oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Apa yang berbeda? Yang berlainan, li'anna fiha anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau secara umum hadis-hadis yang ada menjelaskan Nabi menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Tapi di Sahih Bukhari, kata Ibnu Hajar, judul atau tarjamah yang dibuat oleh Imam Bukhari itu mengatakan bahwasanya yang menyetorkan Al-Qur'an itu adalah Jibril. Ya, anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Sahih Bukhari kok dikatakan yang nyetorkan itu Jibril. Jibril nyetorkan Al-Qur'an kepada Nabi. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa fi hadza anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu ala jibrila wa taqaddama fi bad'il wahyi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul qur'ana fayahmilu ala anna kullan minhuma kana ya'ridu 'alal akhar. Nah, bagaimana mengkompromikan di antara riwayat yang ada? Kebanyakan riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Akan tapi Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat judul, membuat tarjamah Jibril yang menyetorkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana mengkompromikan dua riwayat ini? Maka kata Ibnu Hajar, Nabi Muhammad itu menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril ketika turun wahyu, ketika diturunkannya wahyu kepada beliau, khususnya ketika masa-masa awal diturunkannya wahyu. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah itu, setelah sudah diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka setiap bulan Ramadan keduanya, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Jibril itu saling mudarosah, saling mempelajari Al-Qur'an, saling menyetorkan Al-Qur'an. Ya. Jadi untuk mengkompromikan riwayat yang ada dengan judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, maka yang dimaksud dengan Nabi Muhammad menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril itu ketika diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad. Karena wahyu itu diturunkan melalui perantara siapa? Perantara siapa? Jibril, biwasitati Jibril. Kemudian
Kemudian juga untuk mengkompromikan riwayat yang ada, kemudian di bulan Ramadan baru Nabi Muhammad dan Jibril itu saling mudarosah, atau bahasa kita tadarus, saling mempelajari Al-Quran, saling membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran satu sama lainnya, maka tidak ada pertentangan antara. Fayahmilu ala anna kullam minhuma kana ya'ridu alal akhar. Nah, kemudian disebutkan waqala fi matalibi ulin nuha, disebutkan dalam kitab Matalib ulin nuha, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Matalib ulin nuha, wa amma lau aada ma qara'ahu al-awwal wa hakadha fala yukrah. Ya, Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Matalib ulin nuha, dan adapun kalau seandainya orang yang kedua itu mengulang bacaan orang yang pertama dan seterusnya, fala yukrah, maka tidak dilarang, tidak dibenci. Tidak dilarang, tidak dibenci. Bukan sesuatu yang muhdats, bukan sesuatu yang bid'ah. Li'anna Jibril kana yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana bi Ramadan. Ya, dalilnya adalah Jibril dan Nabi Muhammad saling mempelajari, mudarosah, atau bahasa kita saling tadarus, saling membaca satu sama lain Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian disebutkan dalam kitab, ya, disebutkan di dalam sebuah kitab, disebutkan muallif di sini, waqala al-Khurashi fi syarhihi ala Mukhtasar Khalil, kama la yukrihu al-mudarasata bil makna alladzi kana yudarisu bihi Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Ramadhana min qiraatihi wa i'adatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Intinya tidak mengapa seseorang, suatu kaum berkumpul di dalam masjid, ya, kemudian orang yang pertama membaca Al-Quran 10 ayat, orang yang kedua mengulang lagi membaca 10 ayat yang dibaca orang yang pertama, orang yang ketiga mengulang lagi membaca 10 ayat yang dibaca oleh orang yang kedua. Tidak mengapa. Ya, tadi apa ilahnya? Li ajli mudarasatil Quran, dalam rangka mempelajari Al-Quran, dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. La tukroh, tidak dibenci, tidak dilarang, bukan sesuatu yang muhdats, bukan sesuatu yang bid'ah, berdasarkan dalilnya adalah hadis Jibril dan Nabi Muhammad. Mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. As-surah as-salisa, gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga, keadaan yang ketiga, an yaqra'a qari'un summa yaqta'u. Ya, salah seorang di antara sekelompok kaum tersebut ada yang membaca, kemudian berhenti. Summa yaqra'u ghairuhu bima ba'da qiraatihi. Kemudian orang yang kedua melanjutkan bacaan ayat setelahnya dan seterusnya. Gambaran yang ketiga, orang yang pertama baca ayat 1 sampai 10, sudah selesai yakto, berhenti, kemudian dilanjutkan orang yang kedua baca ayat 11 sampai 20, yakto, berhenti, orang yang ketiga membaca ayat
21 sampai 30 dan seterusnya. Ini gambaran yang ketiga. Fadzahaba jumhuru ahlil ilmi ila anna dzalika hasanun la yukrah. Maka jumhur, mayoritas ulama mengatakan gambaran seperti ini, keadaan seperti ini la yukrah, tidak dibenci, tidak dilarang. Hasanun, sesuatu yang baik, boleh dilakukan. Wa dhahabal hanabilatu ila karahati tilka sura. Madhab tadi jumhur ya, jumhur mayoritas ulama membolehkan. Akan tapi ulama Hambali, ulama Hanabila karahah, membenci. Ya, membenci, tidak dianjurkan, tidak diperkenankan membaca dengan model ketiga ini. Hanabila, ulama Hambali. Qala Ibnu Muflih fil Furu', berkata Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al Furu', wa kariha ashabuna qira'atal idarah. Kata Imam Ibnu Muflih, salah seorang ulama Hanabila Hambali, wa kariha ashabuna, ya, ashab, sahabat-sahabat kita dari kalangan ulama Hambali, kariha, tidak menganjurkan, ya, atau lebih kasarnya melarang. Wa kariha ashabuna qira'atal idarah, melarang bacaan seperti ini yang dinamakan dengan qira'atul idarah. Maksudnya qiraatul idarah seperti apa? Ada dua gambaran. Qiraatul idarah itu ada dua gambaran. Sehingga ulama Hanabila Hambali melarang. Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama tadi, qiraatul idarah, gambaran yang pertama satu orang baca, orang yang kedua melanjutkan bacaannya, melanjutkan bacaan ayat sesudahnya. Nah, ini qiraatul idarah. Ini gambaran pertama. Satu orang membaca, kemudian orang yang kedua melanjutkan ayat bacaan setelahnya, orang yang ketiga melanjutkan ayat bacaan setelahnya, orang yang keempat melanjutkan bacaan setelahnya. Ini gambaran pertama qiraatul idarah. Wallahu a'lam, gambaran yang pertama ini bukan yang dimaksud oleh ulama Hanabila Hambali. Adapun yang dimaksud dengan ulama Hambali yang dilarang, qiraatul idarah yang dilarang, ya, orang yang pertama membaca kemudian berhenti, kemudian orang yang kedua membaca dengan mengulang bacaan orang yang pertama. Ini gambaran kedua, qiraatul idarah yang dilarang oleh ulama Hanabila. Orang yang pertama membaca Al-Quran kemudian berhenti, kemudian orang yang kedua membaca Al-Quran dengan mengulang bacaan orang yang pertama, laisa li ajli mudarasatil Quran, bukan dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini yang jenis kedua yang dilarang, yang dimaksud qiraatul idarah oleh ulama Hambali adalah qiraatul idarah gambaran yang kedua. Orang yang pertama membaca Al-Quran, orang yang kedua mengulang bacaan orang yang pertama, laisa li ajli mudarasatil Quran, tidak dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran, tidak dalam rangka mempelajari Al-Quran. Ini yang dilarang oleh ulama Hanabila. Makruh
Ya, kariha. Tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Lebih utama untuk ditinggalkan. Nah, makruh. Tapi jumhur ulama apa? Membolehkan. Wa qala harbun hasanatun. Ya, al-harb mengatakan hasanah. Ya, perbuatan membaca Al-Quran dengan gambaran ketiga ini hasanah, baik, boleh, baik qiraatul idarah yang pertama tadi, gambaran pertama ataupun yang kedua. Wa hakahu Syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah an aktsaril ulama. Warrajih, kata penulis hafizahullah, warrajih, dan yang rajih fi hadhihi surah annaha la tukra. Ya, penulis kitab merajihkan jumhur ulama. Qiraatul idara tidak dilarang, boleh dilakukan. Baik itu baca secara bergantian melanjutkan ayat atau orang yang kedua mengulang bacaan orang yang pertama meskipun tidak dalam rangka mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. La tukro, tidak dilarang, tidak dibenci. Penulis merajihkan jumhur ulama. Qiraatul idarah dengan dua bentuknya boleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad di dalam hadis yang kita bahas sekarang ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Rawahu Muslim wa Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, maka model ketiga sekali lagi jumhur ulama termasuk penulis kitab tidak mengapa. Qiraatul idarah dengan dua gambaran tadi tidak mengapa. Tapi ulama Hanabila, ulama madzhab Hambali tidak diperkenankan, lebih baik ditinggalkan. Tidak melakukan dengan cara atau kaifiyah seperti gambaran yang ketiga ini. Kemudian penulis berkata, wa idza tafaqal hanabilatu ma'al jumhuri ala istihbabi as-suratil ula fala wajha lil karahati huna itla farqa baina an yu'idal qari' ma qara'al awwal aw an yaqra'a min haitsu ma waqafal awwal. Nah, ya, sebagian ulama Hanabila ada yang bersepakat seperti jumhur, ya, pada qiraatul idarah ini, pada qiraatul idarah, baik seseorang itu melanjutkan bacaan orang yang pertama, melanjutkan ayat yang baru, atau seseorang mengulang bacaan orang yang pertama. Sebagian ulama Hanabila ada yang bersepakat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Fatawa Al-Kubra wa qiraatul idarah hasanatun inda aktsaril ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang termasuk salah seorang ulama Hambali, lebih merajihkan, lebih mengikuti pendapat di dalam madhabnya yang membolehkan qiraatul idarah, ya, gambaran yang ketiga, bacaan Al-Quran yang ketiga tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala al-imamu an-Nawawi fi Tibyan, Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya At-Tibyan, faslun fil idarati bil Quran. Imam Nawawi membuat bab atau pembahasan tersendiri di dalam kitabnya At-Tibyan tentang qiraatul idarah, membaca Al-Quran dengan cara idarah. Beliau mengatakan gambarannya
Qiraatul idarah adalah wa huwa an yajtami'a jama'atan yaqra'u ba'duhum ashran aw juz'an aw ghaira dzalik thumma yaskutu wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awwal thumma yaqra'ul akhar wa hakadha. Gambaran yang dimaksud qiraatul idarah yang juga disepakati sebagian ulama Hanabila, apabila suatu kaum itu berkumpul di dalam masjid dalam rangka membaca Al-Quran, kemudian salah satu atau sebagian di antara mereka membaca 10 juz misalnya atau setengah juz misalnya, kemudian berhenti, kemudian dilanjutkan dengan sebagian yang lainnya, dilanjutkan lagi, maka yang dimaksud, kalau yang dimaksud qiraatul idarah seperti ini, maka boleh. Ya, ulama Hanabilah juga membolehkan kalau yang dimaksud qiraatul idarah seperti ini. Wa hadza jaizun hasanun. Hal ini boleh, hasan, baik. Wa qad su'ila Malik rahimahullahu anhu. Imam Malik pernah ditanya tentang qiraatul idarah, faqala la ba'sa bihi. Imam Malik mengatakan tidak mengapa. As-suratu ar-rabi'ah. Ini keadaan yang keempat, gambaran yang keempat. An yaqra'al kullu mujtami'ina bi sautin wahidin. Perhatikan ini, gambaran yang keempat. Gambaran yang keempat, suatu kaum berkumpul di dalam masjid membaca Al-Quran, yaitu apa? Yaitu dengan berkumpul suatu kaum berkumpul di dalam masjid menjadi satu, kemudian mereka membaca Al-Quran dengan satu suara. Perhatikan gambaran yang keempat, keadaan yang keempat, suatu kaum berkumpul dalam masjid, kemudian seluruh kaum tersebut membaca Al-Quran berjamaah dengan satu suara bareng-bareng. Ini gambaran yang keempat. An yaqra'al kullu mujtami'ina bi sautin wahidin. Misalnya 50 orang berkumpul di masjid, kemudian 50 orang tersebut membaca Al-Quran bareng-bareng dengan satu suara. Famadhabul Hanabila wasyafi'iyah istihbabu dzalika. Madhab Hambali, madhab Syafi'i membolehkan seperti ini. Wa huwal qaulu tsani indal ahnaf. Dan gambaran bacaan Al-Quran seperti ini adalah qaulu tsani, pendapat kedua, perkataan kedua di madhab Hanafi. Ya, sekali lagi, satu kaum berkumpul di masjid kemudian baca Al-Quran bareng-bareng dengan satu suara, satu nafas. Madhab Hambali, madhab Syafi'i, dan salah satu pendapat di madhab Hanafi istihbab, membolehkan. Ya, berkata salah seorang ulama di dalam Syarhu Muntahal Iradat, di dalam kitabnya Syarah Muntahal Iradat, wala tukrahu qira'atu jama'atan bi sautin wahid. Tidak dibenci, tidak dilarang suatu kaum, suatu jamaah berkumpul dalam masjid membaca Al-Quran dengan satu suara, satu nafas bareng-bareng. Madhab Hambali, madhab Syafi'i, salah satu pendapat madhab Hanafi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Kubra, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qiraatul idarati hasanatun inda aktsaril ulama wa min qiraatil idarah qiraatuhum mujtami'ina bi sautin wahidin. Kata Syekhul Islam, qiraah idarah itu boleh, hasanah, baik,
menurut kebanyakan ulama. Salah satu gambarannya qiraah idarah apa? Qiraatuhum mujtami'ina bi sautin wahid, membaca Al-Qur'an berjamaah dengan satu suara di dalam masjid, satu suara satu nafas. Ini boleh. Bahkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walil Malikiyah qaulani fi karahatiha, dan menurut madhab Malikiyah Imam Malik wa ulama'uha makruh. Ya, ada dua pendapat di dalam madhab Malikiyah yang memakruhkan cara membaca berjamaah dengan satu suara, dengan satu nafas. Dilarang, enggak boleh. Kalau madhab Imam Malik tidak boleh, makruh, tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berarti kalau kita tarik mundur lagi, fatwa Lajnah Daimah itu mengambil pendapat siapa? An-Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Fatwa Lajnah Daimah mengambil pendapat Malikiyah, ulama Malikiyah. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an berjamaah dengan satu suara, bareng-bareng, satu nafas. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini ada yang bertanya, sebagaimana yang kita ketahui, mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib, dan barang siapa yang tidak mempelajari Al-Quran maka dia berdosa. Adapun pendapat-pendapat yang kita tadi sebutkan, sigohnya, ungkapannya mustahab, mustahabun, walaisa wajib, dan bukan wajib. Ya, maka maksudnya seperti apa? Seperti apa? Wajib di sini, mustahab di sini maksudnya mustahab kaifiyahnya, atau juga mustahab mempelajari Al-Qur'annya juga. Ya, tadi pendapat yang kita sebutkan di kitab ini sigohnya, ibarahnya mustahab. Apakah yang dimaksud mustahab di sini? Ya, kata penanya, apakah yang dimaksud mustahab di sini mustahab kaifiyahnya atau mustahab mempelajari Al-Qur'an? Bukankah mempelajari Al-Qur'an itu wajib? Tapi kenapa kok mustahab? Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang sudah kita baca tadi, beberapa pendapat para ulama, maka pemaparan tadi itu berkaitan dengan kaifiyah. Ya, kaifiyah atau gambaran yang tepat, yang dimaksud dengan yatsluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, berkumpul membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Sekali lagi, adapun pemaparan tadi adalah tentang kaifiyah, ya, gambaran yang tepat yang dimaksud dengan yatsluna kitaballah, membaca Al-Qur'an dalam masjid. Adapun hukum membaca Al-Qur'an, tentunya hukum mempelajari Al-Qur'an tentunya wajib. Ya, tentunya wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu,
dan yang paling wajib diantaranya mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa pendapat para ahli Quran apabila seseorang yang membaca Quran ketika talaki semua cara bacaannya, makhraj, qalqalah dan lain-lain semuanya fasih, tapi orang tersebut tidak tahu hukum yang terkait dengan Al-Quran seperti idhar, ikhfa. Ya, apa hukumnya? Orang bacaannya fasih tapi nggak tahu ilmu tajwid, cuma bacaannya fasih. Masya Allah, dalikal fadlun minallah yu'tihi mayasha, ya, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya kalau orang bacaannya fasih, secara bacaan fasih, makhrajnya sahih, sifatnya sahih, meskipun dia tidak mengetahui hukum tajwid, tentunya insya Allah bacaannya sudah benar, makjurun, ya, makjurun, dibalas pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kewajiban dia apa? Kewajiban dia tinggal mendalami ilmu tajwid saja. Ya, kewajiban dia tinggal mendalami ilmu tajwid, karena apa yang kita praktekkan itu harus didasari dengan ilmu, ya, sehingga menjadi mantap, menjadi kuat apa yang kita praktekkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh memakai earphone ketika kajian? Mohon jawabannya. Earphone itu apa? Earphone mana? Earphone. Headset. Ya tidak boleh apa? Kalau di dalam earphone-nya, headsetnya itu mendengarkan yang lain, maka tidak boleh tentunya, ya. Tidak boleh, ya, harus mendengarkan kajian tersebut yang dia sedang duduk di dalamnya. Seperti itu. Ya, maka tentunya tidak boleh kalau earphone-nya itu mendengarkan yang lainnya. Harus mendengarkan, fokus kepada kajian yang sedang dia duduk di dalamnya. Termasuk salah satu di antara adab menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini boleh atau tidak tatkala kita menjadi imam membaca kunut subuh, sedangkan yang jadi makmum kita orang-orang awam? Ya, tentunya sebelum kita beramal kita harus memahami dan mengetahui, ya, hujah atau dalil dibolehkannya suatu amalan. Ini yang pertama. Ya, kalau antum mengetahui kunut subuh itu ada dalilnya kuat, dalilnya boleh, antum paham, nah itu baru apa? Baru antum sudah dikatakan paham. Sudah paham, sudah menguasai dalil, hujah. Ya, ditambah lagi mungkin orang awam yang kita imami
makmum yang di belakang kita itu mungkin secara fikih berkunut subuh, maka tidak mengapa. Ya, li ajli ta'lifil qulub, dalam rangka untuk menyatukan hati kaum muslimin. Tapi dengan syarat antum sudah paham, sudah tahu dalil, sudah memang benar mantap bahwasanya dalil kunut subuh itu antum sudah memahaminya, dalilnya kuat. Tapi kalau antum belum memahami, ya, belum mengetahui sisi pendalilannya dan lain sebagainya, maka tentunya tidak diperkenankan. Ya, coba-coba saja misalnya, maka ini tidak boleh. Harus pahami dulu, baru apa, dalam rangka taklif qulub, menyatukan umat, hati kaum muslimin dalam masalah fikih, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Nah, ini bagaimana dengan praktek tadarus Al-Qur'an di masjid-masjid dengan menggunakan pengeras suara seperti halnya di bulan Ramadan? Apakah boleh dan memiliki keutamaan, Ustaz? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ya, tentunya dari paparan tadi yang telah kita baca bersama-sama, salah satunya juga termasuk tadarus. Ya, tadarus dalam Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an di negara kita mungkin ketika bulan Ramadan, ya, maka boleh-boleh saja seperti itu. Ya, tadarus bergantian membaca ayat yang satu dilanjutkan ayat yang lainnya. Tapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu, ya, mengganggu orang lain, mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya dengan mengeraskan mic atau suara dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya, ya, membaca Al-Qur'an dengan suara lirih, dalam artian tidak memakai pengeras suara, itu lebih utama, ya, dalam rangka menyembunyikan amal yang kita perbuat. Itu tentunya lebih utama daripada kita mengeras-ngeraskan orang-orang dengar. Maka lebih utama kita membaca, ya, sendiri, yang mendengarkan yang ada dalam masjid saja, atau kelompok yang sedang membaca Al-Qur'an bertadarus dalam masjid saja tanpa harus diperdengarkan di luar. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.